Perkenalkan, nama saya Putri Nur Afiana, jurusan Tadris Matematika 1E, UIN 1 Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bukti langsung dan bukti tidak langsung. Materi yang pertama yaitu bukti langsung. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi, P implikasi Q. Di sini, P sebagai hipotesis, digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logika, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P implikasi Q benar, di mana diketahui P benar. Pembuktian langsung dalam matematika dilakukan dengan menggunakan premis yang dilandasi oleh definisi, fakta, aksioma yang ada. Contoh, buktikan bahwa jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 2 bilangan ganjil. Diketahui bahwa N bilangan ganjil, maka dapat dituliskan N sama dengan 2K ditambah 1 dengan K bilangan bulat, sehingga N pangkat 2 sama dengan 2K ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1. Bentuk 2 dikali 2K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Jadi, N pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Pembuktian tidak langsung kontraposisi digunakan untuk membuktikan pernyataan implikasi. Untuk membuktikan pernyataan implikasi, kita cukup membuktikan kontraposisi dari implikasi pernyataan tersebut. Secara simbolik, P implikasi Q ekuivalen negasi Q implikasi negasi P. Untuk membuktikan kebenaran P implikasi Q, maka kita akan membuktikan kebenaran negasi Q implikasi negasi P. Cara yang kedua, pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi. Pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi dilakukan dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan suatu hal yang bertentangan dengan fakta, aksioma, atau teorema yang ada. Pengandaian konklusi salah tidak bisa diterima dan akibatnya konklusi yang ada benar berdasarkan premis yang ada. Andai bahwa Q salah atau negasi Q benar, yaitu N bukan bilangan bulat ganjil, maka N bilangan bulat genap. Dapat dimisalkan N sama dengan 2K dengan K bilangan bulat. Dengan demikian, maka N pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2 atau N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2. Menunjukkan bahwa N pangkat 2 sama dengan bilangan genap atau negasi P. Terjadilah suatu kontradiksi yang diketahui P benar, sedangkan langkah-langkah logis diturunkan negasi P benar. Oleh karena itu, kontradiksi tidak boleh terjadi. Maka pengandaian harus diingkar yang berarti. Perkenalkan, saya Agustina Valuriska akan menjelaskan mengenai bukti kosong dan bukti real. Bukti kosong adalah membuktikan kebenaran suatu implikasi jika P maka Q dengan cara membuktikan bahwa P salah. Buktikan kebenaran jika 2 tidak habis dibagi 2, maka 2 bilangan genap. P di sini terbukti salah karena 2 habis dibagi 2. Sedangkan 2 adalah bilangan genap, maka Q di sini bernilai benar.
Bukti trivial membuktikan kebenaran suatu implikasi jika P maka Q dengan cara membuktikan bahwa Q bernilai benar. Buktikan jika 0 kurang dari X kurang dari 1, maka 0 kurang dari nilai mutlak X per nilai mutlak X ditambah 1. Bukti, karena pernyataan Q yaitu selalu benar untuk semua bilangan X himpunan bagian R termasuk X di dalam interval 0,1, maka otomatis kebenaran ini terbukti. Baik, saya Alvina Kurniarista akan menjelaskan tentang bukti eksistensial. Bukti eksistensial ini merupakan pembuktian terhadap proposisi berbentuk terdapat X maka berlaku PX. Tipe bukti eksistensial ada dua. Yang pertama adalah metode konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya diperlihatkan secara langsung. Metode yang kedua, yaitu metode non-konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara langsung. Ini adalah contoh dari bukti eksistensial. Didapatkan pernyataan jika A dan B bilangan real dengan A kurang dari B, maka terdapat bilangan rasional R dengan A kurang dari R kurang dari B. Diperhatikan bahwa 1 dibagi B dikurangi A merupakan suatu bilangan real positif. Menurut sifat Archimedes, terdapat bilangan asli N sehingga N lebih dari 1 dibagi B dikurangi A. Kita mengambil M sebagai bilangan bulat pertama yang lebih besar dari N kali A, sehingga berlaku M dikurangi A kurang dari sama dengan N dikali A kurang dari M. Kita mendapatkan A kurang dari R kurang dari B, sehingga pernyataan tersebut terbukti. Selanjutnya adalah bukti ketunggalan. Dalam pembuktian ini kita harus menunjukkan eksistensi suatu objek. Katakanlah objek tersebut X, maka didapatkan pendekatan diambil objek sembarang, katakan Y, maka ditunjukkan bahwa Y sama dengan X, atau juga bisa dengan cara kontradiksi. Nah, berikut adalah contoh dari bukti ketunggalan. Terdapat pernyataan sistem persamaan 2x ditambah 4 sama dengan 0. Pertama-tama, kita perlu menunjukkan bahwa ada solusi untuk persamaan 2x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, X sama dengan negatif 2 merupakan solusi untuk persamaan tersebut. Selanjutnya kita membuktikan ketunggalannya. Untuk Y tidak sama dengan negatif 2. Kita dapatkan 2 kali Y ditambah 4 tidak sama dengan 0. Sehingga Y bukanlah solusi untuk persamaan tersebut. Maka terbukti benar jika persamaan 2X ditambah 4 sama dengan 0 hanya memiliki penyelesaian tunggal. Selanjutnya, saya Ginola akan mempresentasikan tentang bukti menggunakan pecah kasus. Salah satu metode umum untuk membuktikan suatu pernyataan berbentuk P implikasi Q adalah dengan membagi bukti ke dalam sejumlah kasus dan bahkan subkasus. Secara umum, bukti dengan pecah kasus digunakan ketika premisi P dapat ditulis dalam bentuk A disjungsi D. Pada teorema ekuivalen diketahui bahwa dalam kurung A disjungsi B implikasi R berkongruen dalam kurung A implikasi R berkonjungsi B implikasi R. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa A disjungsi B implikasi R benar, maka perlu untuk membuktikan bahwa masing-masing A implikasi R dan B implikasi R adalah benar. Secara simbol, proses bukti dengan pecah kasus menggunakan logika proposisi berikut. Dalam kurung P1 disjungsi P2 disjungsi sampai disjungsi Pn berimplikasi Q itu berkongruen dengan dalam kurung P1 implikasi Q berkonjungsi dalam kurung P2 implikasi Q sampai Pn berimplikasi Q. Berikut salah satu contoh pecah kasus. Jika n kuadrat bilangan ganjil, maka n bilangan ganjil.
Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita akan membuktikan kebenaran kontraposisinya. Kita misalkan saja P itu n kuadrat bilangan ganjil dan Q n bilangan ganjil. Pertama-tama, apakah P implikasi Q benar? Misalkan n bukan bilangan ganjil, maka n bilangan genap, sehingga n dinyatakan sebagai 2K untuk K bilangan asli, sehingga n kuadrat itu 2 × 2K². Artinya n kuadrat bilangan genap. Yang kedua, andaikan bahwa Q salah atau bukan Q benar, yaitu n bukan bilangan bulat ganjil, maka n bilangan bulat genap dapat dimisalkan n sama dengan 2K dengan K bilangan bulat, maka n kuadrat sama dengan 2K². N kuadrat bilangan bulat genap di mana bukan P, karena dari proses pembuktian jika n kuadrat bilangan ganjil maka n bilangan ganjil terbukti benar, maka dapat disimpulkan bahwa teorema tersebut terbukti. Selanjutnya adalah bukti dengan induksi matematika. Dengan induksi matematika dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan. Matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, tetapi bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus. Pembuktian dengan induksi matematika terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama disebut sebagai langkah dasar atau basic step, dan langkah kedua disebut sebagai langkah induktif atau disebut inductive step. Ada pula prinsip-prinsip induksi matematika. Yang pertama, prinsip induksi matematika sederhana. Bisa misalkan P untuk N adalah suatu proposisi dalam bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa P untuk N benar. Untuk semua bilangan bulat positif N, maka untuk membuktikan proposisi tersebut langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buktikan P untuk 1 benar. Yang kedua, asumsikan jika P untuk K benar, maka P untuk K tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jika 2 syarat di atas dipenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa P untuk N terbukti benar. Langkah pertama disebut juga dengan basic step atau basic induksi, sedangkan langkah kedua disebut dengan hipotesis induksi. Prinsip yang kedua adalah prinsip induksi matematika umum atau dirapatkan. Misalkan P untuk N adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa P untuk N benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan N alfa. Kita hanya perlu membuktikan bahwa P untuk N0 benar, dan yang kedua, jika P untuk N benar, maka P untuk N ditambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan N0. Yang ketiga, prinsip induksi matematika kuat. Prinsip dasar pada induksi matematika kuat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya kita hanya perlu membuktikan bahwa P untuk 1 benar, maka pada teori kuat ini pernyataan harus bernilai benar untuk P 1, kemudian P untuk N ditambah 1, sampai. Yang ketiga, prinsip induksi matematika kuat. Prinsip dasar pada induksi matematika kuat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya kita hanya perlu membuktikan bahwa P untuk 1 benar, maka pada teori kuat ini pernyataan harus bernilai benar untuk P 1, kemudian P untuk N ditambah 1, sampai P untuk K. Selain itu, kita juga harus membuktikan pernyataan benar untuk P untuk
K ditambah 1. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuktikan suatu pernyataan dengan induksi matematika kuat. Yang pertama, langkah dasar. Buktikan bahwa P untuk N benar. Yang kedua, langkah induksi atau hipotesis. Jika P untuk N, P untuk N tambah 1 sampai P sampai K benar, maka K lebih dari sama dengan N, maka gunakan hal itu untuk membuktikan bahwa P adalah K tambah 1 juga benar. Kemudian adalah metode pembuktian dengan induksi matematika. Misalkan pandang suatu pernyataan untuk sebarang bilangan asli N lebih dari sama dengan alfa, dengan alfa adalah bilangan asli tertentu. Sifat P untuk N bernilai benar. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita akan menjalankan dua langkah berikut. Yang pertama, langkah dasar atau basic step akan ditunjukkan bahwa P untuk A bernilai benar. Yang kedua, langkah induktif atau inductive step akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli K lebih dari sama dengan A, dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jika P untuk K bernilai benar, maka P untuk K tambah 1 juga bernilai benar. Selanjutnya adalah contoh untuk induksi matematika. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Pembuktiannya adalah kita ketahui pola bilangan ganjil positif adalah 2N dikurangi 1 untuk N bilangan asli. Akan kita tunjukkan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai ditambah 2N kurangi 1 sama dengan N kuadrat. Misalkan P untuk N adalah persamaan. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan P N, kita harus menyelidiki apakah Pn memenuhi prinsip induksi matematika, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Langkah dasar akan ditunjukkan bahwa P untuk bernilai 1 adalah benar. Jadi P untuk 1, maka P 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat. Jawabannya adalah 1. Jadi P untuk 1 bernilai benar. Kemudian langkah induktif akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli N sama dengan K lebih dari sama dengan 1, jika P K bernilai benar, maka P K tambah 1 juga bernilai benar. Misalkan bahwa P untuk K diasumsikan bernilai benar untuk sebarang bilangan asli N sama dengan K lebih dari sama dengan 1, yaitu P untuk K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai ditambah 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa untuk N sama dengan K ditambah 1, maka P K plus 1 juga bernilai benar. Karena pernyataan yang benar, maka dari ruas kiri diperoleh 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai ditambah 2K dikurangi 1 ditambah 2 di dalam kurung K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sampai ditambah 2K min 1 ditambah 2 dalam kurung K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Hasilnya K ditambah 1 dalam kurung kuadrat. Kedua ruas dari PK ditambah 1 sama, maka PK ditambah 1 bernilai benar. Karena langkah dasar dan langkah induktif sudah selesai, maka menurut prinsip induksi matematis terbukti bahwa rumus berikut untuk sebarang bilangan asli N lebih dari sama dengan 1, jadi disimpulkan
bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat dengan n bilangan asli.